Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Jihan. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Bu Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya, Bu. Jadi gini, Bu, maksud saya menghubungi Ibu, terus mengajak Ibu untuk melakukan Zoom ini, itu seperti yang kemarin sudah kita bicarakan di WA itu, Bu, bahwa saya ingin berkonsultasi nih dengan Bu Vivi mengenai salah satu murid saya gitu, murid yang mana saya menjadi wali kelasnya kayak gitu, Bu. Oh iya, berdasarkan informasi yang saya dapat kemarin, bahwa salah satu anak murid Ibu ini berpacaran mungkin secara berlebihan gitu ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Tetapi sebelum membicarakannya lebih lanjut, di sini saya akan menawarkan kesepakatan kepada Ibu untuk waktu pelaksanaan konsultasi ini. Kalau dari saya itu mungkin menawarkan selama 40 menit, apakah sudah cukup atau mungkin kurang, Bu? Saya rasa udah cukup sih, Bu, 40 menit. Oh iya, berarti kita sepakati bersama bahwa pelaksanaan konsultasi ini selama 40 menit ya, Bu? Ya, siap, Bu. Baiklah, jadi silahkan boleh diceritakan bagaimana kelanjutan dari cerita dari anak murid Ibu tersebut. Ya, jadi gini, Bu, anak didik saya itu tuh berpacaran, Bu, dengan anak kelas IPA 5. Nah, saya ini selama di kelas di sekolah juga itu tuh sering banget memergoki mereka ini sering berdua-duaan di sekolah. Nah, dan saya rasa hal itu merupakan hal yang tidak etis gitu, Bu, untuk dilakukan seorang siswa kelas 11. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu itu sering melihat mereka berduaan itu di mana ya, Bu? Ya, biasanya sih saya melihat mereka itu di kantin, Bu. Mereka tuh sering makan bareng, terkadang juga sampai suap-suapan. Terus juga saya melihat mereka di parkiran. Mereka juga sering berdua-duaan, Bu, kalau ketika pulang sekolah gitu. Nah, lebih parahnya lagi nih, Bu, saat itu kan setelah jam saya itu kan jam olahraga nih, Bu. Nah, jadi kan otomatis tuh anak-anak sekelas itu kan pada ke lapangan ya, Bu, untuk melakukan olahraga gitu. Nah, tetapi begitu saya ketika saya mengambil flash disk itu, flash disk saya kan tertinggal di dalam kelas. Nah, tapi dua anak ini tuh malah mereka tuh sedang berpacaran berdua-duaan di kelas, Bu. Oh, jadi begitu. Iya, mereka. Lalu saat Ibu melihat hal tersebut, tindakan apa yang Ibu lakukan saat itu? Ya melihat mereka berdua-duaan gitu, jelas saya tegur, Bu. Mereka berdua gitu loh, saya tanyain gitu, ngapain mereka berdua-duaan di kelas gitu dan tidak ke lapangan, sedangkan teman-temannya yang lain itu semuanya turun ke lapangan gitu untuk melaksanakan kegiatan olahraga gitu, tapi justru mereka ini malah berdua-duaan gitu loh di kelas. Nah, habis itu juga siswa yang laki-lakinya ini juga saya tanya gitu loh, kenapa dia malah ada di kelas lain gitu. Memangnya di kelasnya itu tidak ada pelajaran seperti itu kan, Bu. Nah, tapi ya seperti itu, Bu. Mereka berdua ini menjawabnya dengan berbagai alasan yang menurut saya itu kayak ya seperti kurang jelas gitu loh, Bu. Tidak ya menurut saya bohong aja gitu loh jawaban mereka yang mereka sampaikan kepada saya itu gitu loh. Begitu, Bu. Kalau Ibu melihat hal tersebut, bagaimana sih perasaan Ibu sebagai wali kelasnya jika anak didik Ibu itu melakukan sikap seperti itu dengan berpacaran, berdua-duaan seperti itu? Ya sebagai wali gurunya, apalagi saya wali kelasnya gitu ya, Bu. Tentu saja saya miris sekali, Bu, melihat mereka seperti itu gitu loh. Apalagi di usia mereka ini kan memang usia rawan-rawannya ya, Bu. Nah, saya takut nih kalau mereka ini bakal bertindak lebih jauh lagi yang melewati batas gitu, Bu.
Ya, saya dapat memahami sih apa yang Ibu rasakan, dan juga saya juga sependapat sih sama Ibu bahwasanya anak SMA itu memang sedang rawan-rawannya. Seperti yang kita ketahui ya Bu, kabar baru-baru ini bahwa ada kasus pelecehan seksual, terus mungkin ada kasus seks di luar nikah yang memang itu dilakukan oleh anak-anak yang seusia mereka. Jadi memang menurut saya itu sangat berbahaya gitu. Ya Bu, nah karena ini Bu, makanya saya ini sangat khawatir juga. Khawatir sekali saya Bu dengan keadaan murid saya ini, si Amel ini gitu loh Bu, dengan gaya berpacarannya yang sangat berlebihan seperti itu gitu. Nah dengan gaya mereka yang berpacaran mereka yang sangat berlebihan seperti itu kan, maka tidak menutup kemungkinan ya Bu bahwa bisa saja hal-hal buruk itu bisa terjadi gitu loh sama mereka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik Bu, jangan sampai. Ya ampun, jangan sampai ya Bu ya. Kalau begitu, apakah perilaku pacaran Amel ini berdampak bagi prestasinya di sekolah, Bu? Oh iya, tentu saja Bu, sangat berdampak sekali pada prestasinya. Dulu ini nih, si Amel ini termasuk anak yang pinter Bu, dia juga termasuk anak yang rajin gitu loh. Nah, tetapi setelah beberapa waktu ini saya amati ya, nilainya ini terus menurun gitu loh Bu. Terus saya juga bingung sih, entah karena pacarannya atau karena hal lain seperti itu. Lalu apakah dia juga aktif Bu di kelas selama ini? Untuk keaktifan sih kurang aktif Bu. Amel itu sekarang itu lebih cenderung kurang fokus gitu loh dalam mengikuti pelajaran. Selain itu dia juga hanya berpendapat jika ditanya saja gitu loh. Biasanya kan dia suka mengajukan diri nih kalau misalkan ada guru bertanya gitu. Tapi sekarang nih dia nggak suka gitu loh Bu mengajukan diri, dia lebih cenderung diam gitu. Ketika ada guru menunjuknya gitu, baru tuh dia mau menjawab kayak gitu Bu. Kalau nggak ditunjuk ya nggak mau ikut aktif gitu berpendapat. Seperti itu ya Bu. Lalu melihat sikap Amel yang seperti itu, dengan penurunan prestasi, dengan penurunan keaktifan dia selama di kelas, apa sih harapan Ibu untuk Amel ke depannya? Ya, tentu saja ya Bu, saya ingin Amel ini bisa berubah gitu loh Bu. Saya ingin dia bisa menjadi kembali menjadi anak yang pintar gitu, anak yang rajin, berprestasi, juga aktif di kelas seperti itu Bu. Dan jikapun dia berpacaran, saya ingin dia itu tuh tahu apa sih dampaknya gitu dari berpacaran itu, dan juga saya ingin dia tuh paham bagaimana batasan-batasan yang tidak boleh dilatih dalam berpacaran seperti itu Bu. Jika memang dia tidak bisa meninggalkan berpacaran kayak gitu Bu. Baiklah Bu. Lalu untuk mencapai harapan-harapan yang Ibu kemukakan tadi, selama ini apa saja sih usaha yang mungkin sudah Bu Jihan lakukan untuk mengatasi masalah Amel ini? Ya, selama ini sih usaha yang udah saya lakukan tuh saya Bu ya udah sering banget gitu loh Bu menegur mereka berdua gitu, terutama si Amelnya. Saya udah sering banget ngingetin dia, sering nasihatin dia tentang gimana ya batasan dalam berpacaran gitu. Saya juga ingetin gitu kalau saya beritahu dia baik-baik gitu loh Bu, kalau cara berpacaran dia tuh setelah berlebihan gitu. Terus juga saya udah menyampaikan bahwa belakangan ini tuh nilai-nilainya sering turun, terus sikapnya selama mengikuti pelajaran juga berubah, tidak seaktif dulu kayak gitu. Itu juga sudah saya sampaikan Bu ke Amelnya sendiri seperti itu. Baiklah, berdasarkan apa yang Ibu Jihan sampaikan tadi, bahwa Ibu Jihan ini mengharapkan Amel merubah sikapnya menjadi yang lebih baik lagi, dan Amel juga bisa merubah gaya pacarannya untuk tidak berlebihan lagi dan tidak menjurus ke hal-hal yang negatif ya Bu.
Dan juga Ibu berharap Amel ini prestasinya bisa meningkat seperti dahulu, menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, dan prestasi seperti itu. Dalam hal ini Ibu sudah melakukan tindakan untuk menegurnya, untuk mengingatkannya, tetapi ternyata di sini Amel belum juga berubah seperti itu. Iya. Nah, karena cara yang sudah Ibu lakukan tadi belum berhasil ya Bu dalam mengatasi masalah Amel ini, maka di sini saya mencoba memberikan masukan untuk mencoba mengatasi masalah Amel ini, yaitu dengan Ibu coba mendatangi kedua orang tuanya. Nah, dikarenakan masalah Amel ini kan masalah yang menyangkut perilaku, etikanya, terus juga menyangkut prestasinya di sekolah, seperti itu. Dan juga norma-norma yang ada ya tentunya, karena dia berpacaran seperti itu. Nah, kalau saran saya, setelah ini Ibu mencoba mendatangi orang tuanya, lalu mendiskusikan, membicarakannya dengan baik-baik, tentang sikap Amel di sekolah, tentang gaya berpacarannya, terus tentang dia prestasinya yang menurun dan sebagainya gitu. Karena menurut saya belum tentu sikapnya Amel ini di sekolah dan di rumah itu sama. Jadi belum tentu orang tua itu mengetahui apa yang dilakukan Amel di luar rumah seperti itu. Iya ya Bu, baik. Berarti setelah ini lebih baik itu saya mengunjungi orang tua Amel terlebih dahulu gitu ya Bu, untuk membicarakan terkait masalah Amel di sekolah ini gitu ya Bu ya. Iya Bu Jihan, betul sekali seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita lihat dulu setelah Ibu Jihan mendatangi kedua orang tua Amel, apakah nanti perilakunya Amel akan berubah atau seperti apa. Nah, baru nanti kita rencanakan untuk tindak lanjut selanjutnya seperti itu untuk mengatasi masalah Amel ini. Seperti itu ya Bu. Oh iya. Ya, baik Bu. Ya. Baik Bu Vivi. Iya. Baiklah Bu, karena ini sudah 40 menit konsultasi yang kita lakukan, maka sesuai kesepakatan kita di awal bahwa konsultasi ini akan diakhiri seperti itu ya Bu. Dan Ibu Jihan, jika nanti mungkin ada kendala atau masalah lagi, boleh sekali untuk diceritakan kepada saya untuk berkonsultasi lebih lanjut. Dan bisa dijadwalkan di hari-hari berikutnya atau mungkin di pertemuan berikutnya seperti itu. Ya, ya baik Bu Vivi. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas tadi masukan yang sudah Bu Vivi berikan kepada saya gitu. Nanti saya akan mencoba melakukan gitu loh masukan yang udah Ibu berikan kayak gitu dengan mengunjungi orang tuanya Amel kayak gitu, dan nanti saya sering-sering menghubungi Ibu, tidak apa-apa ya Bu? Ya Bu, tidak apa-apa. Ya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Oh ya, mohon maaf Ibu apabila mungkin selama proses konsultasi tadi terdapat salah kata atau salah perbuatan yang mungkin menyakiti hati gitu. Mohon dimaafkan ya Bu. Enggak Bu. Baiklah. Ya, sama-sama ya Bu. Kalau saya ada kesalahan juga saya mohon maaf. Iya, baiklah. Berarti sesi konsultasi ini saya tutup ya Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama.